Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Apakah sehat? Aku harap semuanya sehat. Ya, untuk tema malam ini adalah pelajaran. Pelajaran apa, Kamela? Pelajaran mengenai pertemuan kamu dengan seseorang. Sebelumnya, mungkin kalian itu udah bertemu dengan orang yang bermacam-macam ya dalam hidup, dan ini salah satunya akan aku bacakan gitu. Kita fokus sama orangnya, siapapun orangnya di sini. Aku akan bacakan, nggak selalu untuk pacar ya, tapi bisa rekan, TTM, atau apapun itu, soulmate, twin flame, whatever. Hubungannya bebas, tapi aku akan coba untuk membuka sedetail-detailnya. Siapakah dia? Ya. Orang ini memiliki perjalanan yang panjang ya teman-teman. Bisa jadi kalau untuk dari segi tempat, kamu sama dia itu jaraknya jauh. Mungkin energinya kalian itu kayak berpisah. Bisa pisah beda tempat yang jauh. Terus mungkin kalian juga sudah kenal lama. Lalu pergerakannya lambat, aku lihat slow gitu, tapi masih terus berlayar gitu loh. Cuman belum nyampe ke kamu kayaknya, ya, masih berjarak kalian ini. Di sini saya melihat untuk umur dia lebih dewasa, bisa 30 ke atas, 40. Kemudian kalau enggak dia sikapnya itu sangat dewasa, ya. Kalau dia lebih muda, berarti dia pemikirannya itu sangat dewasa. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang dewasa sebelum waktunya, atau dia dituntut tanggung jawab yang besar. Kemudian dia hormat sama orang tua, di sini aku lihat ya. Entahlah hubungan kalian ini apa. Di sini kalau aku melihat dari perjalanannya, dia ini sekarang sedang mencari fase hidup. Fase hidup itu adalah mungkin dia kayak mencari kunci. Kunci apa? Kunci kehidupan. Untuk kedewasaan ya. Dia ini adalah sebagai sumber afirmasi kamu. Mungkin kamu kalau nanya sama dia, mungkin jawabannya dari dia, apa-apa kamu diskusikan sama dia, dia tuh sebagai sumber jawaban kamu. Kita lihat lagi di sini, orang itu sebetulnya terbuka ya teman-teman. Jadi udah lama-lama itu tadinya dia tertutup, mungkin lama-lama terbuka. Cuman aku bilang sih tidak semuanya terbuka, karena matahari itu punya batas, ya. Jadi yang yang kamu lihat itu biasanya yang depannya aja sih. Jadi belum sampai yang dalam. Aku lihatnya gitu. Keterbukaan ada, tapi nggak semuanya dibuka karena di sini masih ada kunci ya. Nah, orangnya itu kayak pakem ya kalau aku lihatnya. Jadi aku bisa pastikan sih ini orangnya seseorang yang mungkin jauh sama kamu ya. Kamu tuh kayak curhat-curhat sama dia jauh, tapi ya stuck. Maksudnya kayak hubungannya dia juga nggak maju nggak mundur gitu loh. Saat ini tuh masih kamu stuck sama dia gitu, atau dia stuck sama kamu. Ada kartu snake. Ada kartu snake ini biasanya orangnya tuh pandai tapi licik ya. Jadi kayak stuck, membuat kamu stuck, dan the devil gitu. The devil itu lebih seperti kayak dia kayak nggak seluruhnya jujur ya, ada bohongnya, ada main-mainnya gitu. Tapi dia orang yang penuh walaupun dia banyak rahasia, tapi dia orang yang bisa kamu gantungkan sih, aku lihatnya gitu. Jadi dia kayak hiding secret ya, orangnya dia hiding secret, seperti tidak mau dikorek secretnya, tapi dia setia, ada untuk kamu terus di sini. Kamu nggak kesusahan untuk cari sama dia. Aku ngelihatnya di sini ada kartu,
Mungkin recently atau baru-baru ini ya, dia baru kepikiran itu mau memvalidasi sebuah keputusan besar gitu, keputusan yang kokoh. Jadi dia di sini kayak pengen pindah dari sesuatu yang mendominasi dia. Aku lihat energinya seperti itu. Dia mengetahui mungkin dia selama ini orangnya itu kayak banyak tekanan atau diatur ya teman-teman. Jadi selama ini apa yang dia mau inginkan kayaknya ada yang lebih dominan nih. Kalau bergerak nggak bisa gitu. Ciri-cirinya seperti itu sih. Jadi kayak mungkin dia terlalu anak mama ya, atau ya terlalu patuh gitu, sampai dia nggak bisa untuk bergerak sebetulnya. Agak sulit ya kalau aku lihat. Kemudian di sini aku ngelihatnya adalah gimana ya? Orangnya itu kelihatannya tuh memang kayak terbuka sama kamu, tetapi memang ada banyak secret atau rahasia yang sebetulnya dia sembunyikan. Ya, dia sembunyikan dari kamu. Kita afirmasi di sini. Apa sih secret rahasianya itu? Mengenai informasi nggak semuanya disampaikan sama kamu. Informasi tentang apa? Tentang perasaannya sebetulnya. Ya, tentang perasaan ya, tentang sikap dewasanya. Dia tidak menginformasikan sesuatu yang clear di sini. Taunya sih dia mencintai kamu, tapi kamu kayak ada something wrong sama orang ini. Aku melihat memang proses yang lama ya. Bisa jadi orang ini itu kayak hiding something gitu loh, kayak menyembunyikan jati diri dia yang sebenarnya ya, menyembunyikan jati diri. Jadi mungkin kamu kenal dia, kamu merasa kenal dia, tapi kamu sebenarnya nggak kenal banget gitu. Bisa jadi dia tuh hiding di balik bad boy-nya, di balik ngeselinnya dia ya. Mungkin dia adalah orang yang sebetulnya butuh perhatian gitu loh, karena dia merasa kayak lonely. Aku ngelihatnya gitu ya, kayak lonely gitu loh teman-teman. Coba kita afirmasi dulu ya di sini. Aku ngelihatnya Lilis itu kan seperti mature ya. Terus bisa jadi ada sesuatu yang tersurat atau tersirat di sini mengenai informasi dan mengenai dokumen, mengenai sesuatu, mengenai informasi yang sebetulnya kita lihat ship di sini sebentar ya. Jadi aku juga tahu sebenarnya apa sih maksud dari kartu ini. Kamu udah long distance ya, mungkin kayak hubungan lain gitu. Dia menyembunyikan kamu dari yang lain, atau dia menyembunyikan informasi kalau dia mungkin ada interest sama kamu dari jauh gitu. Jadi seakan-akan dia kayak bersikap bad, bersikap tidak bagus ya. Sebetulnya tuh kayak berbahaya ya. Kayak orang yang melekat sama kamu tapi agak ngebuat kamu stuck dan berbahaya di sini. Orangnya ini kartu negatif soalnya teman-teman, diapit sama kartu positif gitu. Seperti kayak ketemu sama kamu itu kayak, aku mau bohong apa lagi nih?
kamu tuh seperti kayak lawan yang tepat buat dia, sampai dia tuh kayak nggak bisa bohong gitu. Sampai pada akhirnya di sini aku melihat dia berbohong akan satu informasi. Mungkin dia bilang sama kamu kayak, aku suka kamu sudah lama gitu, aku sudah suka sama kamu sudah lama, tapi nggak taunya baru kemarin gitu loh. Jadi kayak ada informasi yang kayak dilebay-lebaykan gitu ya. Atau ya, di sini dia itu kayak menyembunyikan informasi mengenai keberadaan dia sekarang dari kamu. Lucu ya. Ini kan sebetulnya kayak soul trip gitu loh, perjalanan diri gitu. Ini yang ngebuat sekarang mungkin ya kondisinya dia kayak menyembunyikan dia itu sebenarnya ada di mana. Wah, ini kamu ketemu sama orang yang little bit misterius ya teman-teman. Kita lihat lagi ya di sini, kenapa harus ada perjalanan ini. Kita lihat kenapa dia harus kayak menyembunyikan informasi dia kemana, next destinationnya di mana, atau dia sedang apa. Kita lihat ya. Oke, ada kartu star, mountain, ring. Wow. Aku melihatnya begini teman-teman, ini kayak ada spiritual journey di mana ada komitmen yang terhambat. Apakah ini mengenai pernikahan? Bisa jadi. Atau dia menghindari komitmen tertentu, bisa jadi. Baru lepas dari komitmen tertentu, bisa jadi. Atau dia di sini kayak gini nih, ingin menenangkan diri dari hubungan rumit. Karena di sini ada mountain ya. Kalau ada mountain itu biasanya adalah hambatan banget sih kataku. Udah hambatan tinggi gitu. Jadi dia kayaknya punya harapan ke seseorang, tetapi di sini kayak apa ya, terhalang gitu loh. Aku lihatnya kayak terhalang, kemudian aku juga ngelihatnya banyak hambatan ya kalau kita ngelihat dari kartunya. Sendirian, lepas dari hubungan yang memblokade diri dari satu komitmen. Memblokade diri dari satu komitmen. Wow. Jadi yang aku bisa pastikan, kamu terkoneksi dengan seseorang yang very very complicated. Dia sendiri juga punya masalah, personal issue sekarang, dikarenakan memang ada blokade dari komitmen ya. Mungkin ini teman kamu yang, atau kamu deket sama dia dan dia ada masalah dengan urusan rumah tangga atau apa gitu loh. Tapi ini aku lihat sih koneksinya strong ya teman-teman, karena di sini dia adalah seseorang yang sebetulnya setia sama kamu tapi tidak mau mengungkapkan semua cerita hidupnya sama kamu gitu loh. Nggak mau buat, mungkin tujuannya itu dia tidak mau ngebuat kamu makin sedih gitu ya. Aku mau lihat ya kenapa dia tadi itu banyak rahasia di sini. Kenapa orang ini banyak rahasia? Energinya dia, man, snake. Snake lagi keluar teman-teman. Memang pada dasarnya dia ribet ya. Wow. Memang hatinya begitu.
aku nggak bisa bohong, ini orang mungkin sedikit kayak manipulatif ya, jadi kamu harus beware kalau misalnya dia perempuan atau laki-laki. Tujuannya adalah kayak mendominasi ya, mendominasi. Tetapi di sini gimana ya, dia itu memang suka bermain seperti ini gitu loh. Memang ini tuh menjadi satu mungkin tantangan. Bisa jadi seseorang yang memang pikirannya itu ruwet ya, manipulator. Dia adalah seorang penggoda, manipulatif, kemudian pencemburu juga. Wow, ini dalam ya teman-teman. Aku jujur, aku baru ngebaca karakter orangnya itu ada yang seperti ini gitu loh. Apakah ini dangerous? Iya, ini sangat bahaya. Karena kalau kamu udah ketemu sama seseorang yang manipulatif, itu kayak akan susah sembuh gitu loh. Ini kartunya negatif sih teman-teman ya. Seseorang yang manipulatif, kemudian dia itu suka troublemaker, menjadi troublemaker. Oh, oke. Wow. Gini, aku bisa lihat dia mungkin menyadari kenapa di sini dia ada masalah mungkin dengan satu komitmen ya, siapapun ini orangnya, dikarenakan ada something problem, ada problem relationship, hubungan cinta yang sebetulnya itu bisa jadi dia jadi biang kerok gitu ya, jadi biang kerok, atau memang ada masalah seperti kayak orang ini suka kayak cerita sesuatu yang sedih-sedih gitu loh. Seseorang yang manipulatif ini mulai kayak dia menyadari bahwa dia ini trouble. Aku bisa jadi seperti itu karena di sini ada Kiki, itu kan sebetulnya positif ya jatuhnya. Bisa dipastikan seseorang ini memang manipulatif gitu loh. Punya masalah dalam relationship. Seseorang yang punya masalah sama relationship dan dia ini tidak 100% mungkin jujur juga sama kamu. Tapi bisa diakui, orang ini setia sama kamu loh. Tapi dia tidak mau jujur mengenai perasaannya dia. Apakah dia di sini genit? Apakah dia di sini setia? We never know. Ada cause trouble yang dilakukan di sini. Ini snake keluar 2 teman-teman. Ya, jadi aku akan fokus ke snake-nya. Kira-kira ada apa sih di snake ini? Nostalgia. Oke. Di sini dia tuh lebih seperti kayak memberikan memori-memori yang membuat membuat kamu mungkin atau seseorang itu percaya bahwa dia tuh seperti itu, padahal ini cuman kayak permainan gitu loh. Kamu ketemu sama orang yang smart, aku bilang, tapi smartnya itu ini pinter sih, ini jenius sih. Tapi sayang jeniusnya kadang-kadang tidak dibuat yang baik. Jadi kamu kalau bertemu dengan atau kamu sesuai dengan ciri-cirinya ya, jaga jarak gitu. Mungkin kamu nggak perlu terlalu menghindari, tapi seperti kayak kamu harus ada, jangan terlalu sakit hati kalau dia ini, anggap aja ini orang yang memang
memiliki masalah dalam mental health-nya dia gitu. Jadi aku akan coba sebenarnya pelajaran apa sih yang penting. Ya, pelajaran penting kamu dulu nih, diketemukan sama orang yang unik bin aneh ini. Aku akan lihat ya. Aneh dan unik. Kenapa kamu dipertemukan dengan orang yang aku bacakan di sini? Bisa dibilang dia memang setia sama kamu, sayang sama kamu, tapi nggak bisa jujur. Kayak ada memang sakit dari kepalanya bahwa dia susah untuk jujur. Oke. Energi utamanya adalah di sini 5 cups ya. Pelajarannya kamu ketemu sama orang ini dikarenakan orang ini adalah challenging kamu. Jadi challenging kamu untuk tahu ternyata di dunia ini adalah orang unik seperti ini. Maka kamu di sini akan dapat apa? Memilih jalan yang membuat kamu happy. Misalnya kamu suka sama orang ini, bahkan kamu ngeladenin dia terus, tapi itu membuat kamu happy, ya itu memang challenging dari semesta. Apakah kamu bisa membuat orang ini, apakah sepenting itu membuat orang ini berubah supaya orang ini bisa back to track, menjadi normal kembali? Jadi itu kamu bisa ambil. Tetapi bisa juga kamu dihadapkan sama mara bahaya, di mana kamu harus menghindari efek negatif dari orang ini. Karena jujur aja, kalau kamu ladenin, kalau kamu tidak kuat, energi kamu akan terkuras dan ibaratnya banyak sekali drama dalam hidup kamu gitu. Nah, kenapa kamu dipertemukan sama orang ini? Karena semesta menilai kamu mampu dan layak untuk menolong orang ini sebetulnya. Ya, kamu adalah tipe-tipe orang yang sangat menolong. Kamu memiliki hati yang besar. Ini adalah ujian buat kamu. Ternyata kamu tidak seloser itu. Kamu adalah orang yang memiliki hati besar. Ya. Dan kamu adalah orang yang sabar. Ini mengajari kesabaran. Kamu ketemu sama orang yang buat kamu gregetan seperti ini, gak pernah jujur, tapi di sini mengajarkan kamu semakin wise, kamu semakin bijak. Di sini, kamu lebih bisa speak up. Kamu menjadi sebuah juru bicara dari semesta untuk ke orang ini, dan kamu nantinya juga bisa netral gitu loh. Kalau kamu nanti udah nggak ada rasa sama orang ini, entah kamu tidak terlalu care lagi, kamu tetap akan bisa kayak mendelegate untuk ngarahin dia ke arah yang benar. Jadi orang ini memang sakit ya teman-teman, dan itu pantas diketemukan sama kamu karena that's a journey. Kalau seandainya kamu di sini merasa aku tertantang, maka kamu juga harus bisa membarikade hati kamu. Jangan gampang percaya, karena kamu bertemu, ibaratnya kamu psikiaternya lah. Kamu ketemu sama klien kamu itu punya 24 kepribadian misalnya. Beda-beda. Gimana kamu handle? Sementara dia ini punya karakter yang mungkin cuma 2, satu tukang bohong, satu jujur. Kadang-kadang dia bisa switch on, switch off. Ya kan? Nah, di sini kamu bisa menolong orang ini ketika dia sudah dekat sama kamu, percaya sama kamu, arahkan dia ke mentor, arahkan dia ke professional helper ya, mungkin kayak psikiater, psikolog atau apapun. Tapi harus kamu dampingi gitu, karena kamu mau dia sembuh
untuk kesehatan, untuk apapun ya. Kemudian di sini ada celebration. Semakin banyak cobaannya, semakin kamu dapat kerikil, maka di sini adalah waktu yang tepat untuk kamu mendelegasikan long term plans. Dalam arti kamu mikirin yang happy aja. Ibaratnya, aku nolong orang di sini, itu akan berimpact ke rezeki, ke karir, kemanapun ya. Karena semesta tahu kamu orang baik gitu. Jadi kamu akan dapat jalan itu yang bagus, ya kan? Nah, ini dalam nih teman-teman. Yang terakhir kali ada Six of Thoughts. Ini adalah pikiran yang damai, pikiran yang tenang, karena pada akhirnya kamu bisa menghandle masalah ini, kamu bisa menghandle dia. Jadi stres dalam hidup kamu, apalagi orang ini, itu akan memudar, nanti akan diganti dengan kebahagiaan. Karena perjalanan dengan orang ini itu nggak selamanya kok, tapi nanti akan ada akhirnya. Wow, ini bagus. Jadi kamu di sini kayak mendapatkan studi banding ya, studi banding. Studi bandingnya apa ya? Orang yang berkali-kali memanipulasi kamu, orang yang berkali-kali jahat sama kamu. Tapi gimana kamu? Kadang-kadang kalau kita secara normal ya, kita nggak punya pelajaran di sini. Oh ya, aku abaikan aja deh. Aku capek. Itu perlu, tapi kita nggak bisa se-ekstrim itu. Ya kalau dia normal teman-teman. Tapi kalau misalnya dia di sini, orang itu mental illness-nya belum tentu normal loh. Kelihatannya kayak aku misalnya ngomong sama kalian, mana tahu aku sebetulnya punya penyakit jiwa. Kita nggak bisa lihat, gila nih orang gitu. Boleh kamu ngomong itu dalam hati, bilang aja orang ini sakit gitu ya. Sakit karena memang ada sesuatu yang sebetulnya kayak dia mungkin nggak bisa utarakan selama ini. Nah, itu kan butuh bantuan. Ya gimana kayak aku ketemu sama orang yang berganti-ganti gitu. Kalian harus coba jadi aku sekali-kali. Supaya nggak penasaran, kita akan lihat asal penyebab utama orang ini jadi seperti itu, manipulatif ya, banyak bohongnya, mungkin tidak jujur, tidak bisa mengungkapkan. Ibaratnya satu orang ini trouble-nya banyak, bahkan mungkin dia bipolar, mungkin dia ada masalah mental illness. Kita coba akarnya apa. Udah datang nih. Wow, garden, ada pertemuan. Wow. Aku lebih melihatnya begini ya. Asal muasalnya kenapa dia bisa seperti itu. Dia ini ada kartu dominan. Dia terlalu banyak sabar ya, terlalu banyak sabar, seperti stuck, tidak bisa mengungkapkan sesuatu. Sementara dia di sini itu kayak butuh ekspansi, teman-teman. Butuh ekspansi. Jadi mungkin ini berkaitan dengan banyak orang. Dia harus innocence gitu loh, harus bersikap kayak layaknya nggak terjadi apa-apa. Orang ini sebetulnya itu kayak ini loh, dipaksa untuk dewasa, dipaksa untuk bertanggung jawab, dipaksa untuk kuat dari segi apapun. Padahal secara physically ini
kebakar. Jadi kayak dia punya keinginan atau harapan itu banyak yang ditentang karena di sini ada yang dominan ataupun dia dipaksa dominan. Wow. Jadi memang ada masalah dari inner child ya, atau masa kecil juga teman-teman, dimana dia sebetulnya memang bertumbuh sesuai dengan lingkungan, tetapi langsung dipaksa dewasa, dipaksa mengemban tanggung jawab yang besar. Dan di sini ada kayak feeling lonely, kayak sedih gitu, karena energinya ini dipaksa melakukan sesuatu yang kalau aku bilang dia sebetulnya nggak kuat. Jadi ada stresnya. Dikasih cobaan itu belum selesai, udah ini lagi, ada lagi. Tuh. Ending relationship ya. Ada juga yang patternnya itu kayak dia pengen sendiri karena dia nggak bisa sama pasangannya. Pasangannya itu mengubah pattern dia yang tadinya innocent jadi nggak berfungsi lagi. Jadi dia nggak innocent lagi, nggak jujur lagi. Jadi kamu ketemu sama dua orang yang karakternya ini adalah rusak karena lingkungan ya. Oke. Dia dipaksa untuk menjadi seseorang yang dewasa. Akibatnya dia menjadi seseorang yang narsis, manipulasi, mengontrol, selfish, banyak egosentrik juga ya. Jadi tidak bisa mengikuti rule sesuai dengan kata hati dia. Jadi dia melawan, ada rebel di sini, ada perlawanan. Di sini aku ngelihat dia butuh seseorang di sini yang kayak ngopenin dia gitu. Karena di sini dia kayak need help ya, call a friend, love call itu berarti kayak telepon cinta, mungkin menghubungi kamu untuk memberitahu bahwa oh kamu bisa memberikan sesuatu yang mengunggah semangat gitu. Coba kita ulang lagi ya. Kemudian kita lihat di sini sebentar. Terus apa lagi afirmasi dari the stars? Dragonfly. Dia ini ingin healing teman-teman. Ingin healing karena sudah terbakar, sudah panas, sudah nggak bisa dengan situasi yang sama. Oh, who's walking who? Ada yang menarik dia keluar. Jadi dia pengen keluar karena di sini sudah panas, sudah overheat kepalanya. Ya, ini control power issue. Berarti dia nggak punya power di sini. Nggak punya power di sini dan dia di sini pengen berdikari. Oke, aku lihat sudah selesai ya. Jadi pelajaran kamu yang sudah aku bilang tadi. Dan di sini aku akan ambil untuk inisial dan namanya, bukan zodiak. Oke, di sini ada G H T S I K M W L B O. Di sini apakah ada nama dia, teman-teman? Udah. Oke, ini dia.
ada dia di situ. Terus kalau misalnya dibilang dia zodiaknya apa, banyak dari Taurus, Virgo, Capricorn ya. Terus di sini ada berapa itu? Ada Gemini, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Cancer, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio. Terus di sini ada Sagittarius, aku lihatnya. Sagittarius ya. Terus ada juga banyak banget di sini energi Aries, Leo, Sagittarius ya, teman-teman. Scorpio keluar lagi. Wah, itu kenceng tuh. Scorpio keluar terus. Sedang galau kah? Ini ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Udah itu aja, teman-teman. Jadi kalau misalnya memang tidak ada zodiak dan namanya, kalau misalnya memang energinya masih bisa ketarik, ya berarti itu untuk kamu. Kalau kamu merasa seperti itu, apakah tujuan kamu didekatkan sama orang ini? Aku bisa bilang tugasnya memang berat. Sabar aja, dijalani aja. Kalau nggak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Bye-bye.